Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Arela Ilham dari kelas 11 IPA 2 akan melakukan praktek difusi dan osmosis. Sebelum melakukan praktek tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang difusi dan osmosis tersebut. Difusi dan osmosis merupakan proses transport pasif yang berarti tidak memerlukan masukan energi ekstra untuk terjadi. Baik dalam difusi maupun osmosis, partikel berpindah dari area dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Difusi itu sendiri adalah sebuah proses pengiriman suatu zat, pelarut, dan molekul yang asalnya dari area yang konsentrasinya tinggi menuju ke area dengan konsentrasi yang lebih rendah. Sementara itu, osmosis adalah sebuah peristiwa bergeraknya molekul atau zat pelarut yang letaknya dalam sebuah larutan. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk proses difusi. Yang pertama ada gelas yang berisi air dingin, yang kedua ada gelas yang berisi air panas, dan yang ketiga 2 buah teh celup. Selanjutnya kita masukkan teh ke dalam masing-masing gelas. Pertama kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air dingin. Yang kedua kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Setelah dimasukkan ke dalam masing-masing gelas, lalu kita diamkan sebentar. Setelah didiamkan selama 2 menit, terdapat perbedaan. Ini yang air panas dan ini yang air dingin. Setelah didiamkan selama 7 menit, yang air panas sudah mulai tercampur dan yang air dingin masih belum tercampur secara sempurna. Setelah didiamkan selama 10 menit, yang air panas sudah tercampur secara merata dan yang air dingin masih kurang. Ini adalah teh yang dimasukkan ke dalam air panas setelah tercampur secara sempurna selama 10 menit. Ini adalah teh yang di dalam air dingin telah tercampur secara sempurna setelah didiamkan selama 12 menit. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk proses osmosis. Yang pertama ada stopwatch dari HP, yang kedua garam, yang ketiga 2 gelas dan air biasa, yang keempat kentang dan pisau. Selanjutnya kita potong kentang menjadi beberapa bagian. Ini adalah kentang yang sudah dipotong berbentuk dadu berukuran 3 x 3 cm. Lalu kita timbang kentangnya di timbangan. Setelah ditimbang beratnya 40 ons. Selanjutnya kita masukkan garam ke dalam salah satu gelas yang ada di depan. Ini adalah gelas yang berisi larutan garam dan ini adalah gelas yang berisi air biasa. Selanjutnya kita masukkan kentang ke dalam masing-masing gelas. Lalu kentangnya didiamkan selama 60 menit. Selanjutnya setelah didiamkan selama 60 menit atau 1 jam, mari kita lihat hasil kentang yang terdapat di dalam larutan garam. Kentang yang ada di dalam larutan garam menjadi sangat lembek karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan pada larutan garam, sehingga membran semi-permeable dapat ditembus oleh zat pelarut atau larutan garam, dan juga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek. Kemudian mari kita lihat kentang yang ada pada larutan air biasa. Kentang yang terdapat pada larutan air biasa
Tidak ada perubahan, tetap keras seperti biasanya.